Untuk pagi hari ini, anak-anak, kita akan belajar tema 9, kekayaan negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 1. Sebelum mengajukan pembelajaran, kita bersama-sama untuk berdoa dulu. Silakan Mas Yohanul untuk memimpin doa. Nggih, Pak. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada pembelajaran materi itu tentang subtema 1. Kita akan belajar tentang air dan listrik. Coba kalian lihat gambar yang ada di layar, kalian amati. Nah, ini gambar apa kira-kira ya? Bendungan, Pak. Bendungan, Pak. Itu, Pak, sama obor listrik, Pak. Kemudian untuk yang gambar kedua, kira-kira gambar apa, Nana? Gambar sutet, Pak. Tiang Sutet apa? listrik. Iya, ini adalah listrik ya. Nah, dari gambar yang sudah ada di layar, ini kaitan dengan air dan listrik ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Pak Guru sampaikan. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Iya, Pak, termasuk sumber energi. Kenapa termasuk sumber energi? Karena bisa menghasilkan energi yang lain, Pak. Nah, iya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya masih dengan air dan listrik. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Banyak, Pak. Banyak sekali, Pak. Ada bendungan jadinya. Salah satunya apa kira-kira contohnya? Sungai, Pak. Ada sungai. Sungai. Terus apa lagi? Waduk, Waduk. Pak. Waduh. Nah, mungkin kalau danau kita. Tentunya kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia. Bangsa yang diberi sumber daya, salah satunya adalah sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan. Kemudian kaitannya dengan energi, ada pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Adapun sumber energi. Untuk selanjutnya, dari penjelasan sumber energi dan sumber energi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan yang menghasilkan listrik. Yang pertama contohnya adalah, kira-kira ini gambar apa, anak-anak? Ada energi banyak, Pak. matahari, Pak. Ya, betul. Itu adalah energi matahari. Kemudian yang berikutnya, ini kira-kira gambar apa? Gambar Energi air, Pak. Bendungan, Ya, Pak. bendungan. Ya, itu gambar bendungan. Itu dari bendungan ini akan merupakan energi yang terkandung adalah energi air. Kemudian yang berikutnya adalah tak terbarukan yang menghasilkan listrik, yaitu yang pertama minyak bumi. Sumber energi yang tak terbarukan yang menghasilkan listrik. Kemudian yang berikutnya yaitu batu bara. Dan yang contoh berikutnya, jenis sumber energi yang tak terbarukan yang menghasilkan listrik adalah gas alam. Itu tadi contoh-contoh sumber energi tak terbarukan. Coba kalian lihat untuk Mbak Ruro, ini mengantuk ya Mbak Ruro ya? Iya Pak, gimana Pak? Silakan dibaca untuk Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah ini ada gambar, coba kalian amati dan
ada 3 pertanyaan yang Pak Guru sudah ditulis di layar. Coba nanti kalian kerjakan, Pak Guru nanti akan menanyakan jawabannya ke masing-masing. Saya sudah, Pak. Ya, bagus. Yang mana ya? Bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Bisa, Pak. Aliran air dari bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin. Nanti turbinnya itu akan menghasilkan energi listrik, Pak. Ya, betul ya. Ini jelas-jelas terlihat dari gambar ya. Ada turbin yang kemudian mengalirkan listrik. Untuk nomor 3, selain Yohanul, nomor 3, kira-kira siapa yang sudah mengerjakan? Sudah Pak, saya Pak. Oh, Udin, ya Udin, silakan. Iya. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ada Bapak, di Waduk Jati Bareng Pak, itu salah satu pembangkit listrik. Jadi penjelasannya seperti yang tadi sudah Ikhwanul jelaskan Pak. Jadi kurang lebih sama Pak, seperti itu. Oh, jadi ada ya pembangkit Iya Pak, listrik. ada Pak. Iya. Ya. Terima kasih ya yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru Lingkungan. Pak Guru ingin dengarkan, silahkan dibaca Mbak Puji. Ya. Lingkungan, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempertahankan hidup di darat, dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal, Pak Guru. Iya. Ya, jelas ya. Jadi ada 3 fungsinya, yaitu sebagai tempat mencari makan, kemudian lingkungan sebagai tempat bekerja, dan yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat. Untuk LKPD nanti Pak Guru akan share di WhatsApp group. Nanti contoh bentuknya seperti ini, nanti dikerjakan di rumah sebagai PR. Dan kalau selesai bisa di-share ulang ke nomor HP Pak Guru ya. Bisa dimengerti Pak Guru. Bisa Pak Guru. Kemudian untuk berikutnya tentang muatan bahasa Indonesia, kita akan tentang wawancara. Jadi apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara itu adalah percakapan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan info. Sesuai dengan gambar yang kalian lihat, ini ada pewawancara, yaitu pewawancara adalah orang yang mencari informasi. Kemudian ada narasumber. Nah, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara adalah yang pertama, menentukan topik informasi yang akan dicari. Kemudian yang kedua, membuat daftar berkaitan dengan wawancara. Ya. Ini ada tugas lagi, nanti dikerjakan kalian. Kalau nanti di-share ke grup WhatsApp grup oleh Pak Guru tentang wawancara. Nah, untuk narasumber silahkan nanti bisa kalian di rumah, boleh bapaknya, ibunya, atau kakaknya ya, kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Nah, ini ada gambaran. Nanti setelah tadi Puji membacakan bacaan yang di lingkungan, ya, carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Seperti tadi, sekitar rumah atau keluarga sendiri, yaitu bapak, ibu, atau kakaknya, ya, tentang manfaat lingkungan. Bisa dipahami ya? Paham Bapak? Ya. Ya Pak. Kemudian setelah kita mempelajari tema 9, subtema 1, komponen 1
tentang kayanya negeriku. Sebuah kesimpulan bahwa rangkuman tentang pembelajaran pada hari ini yaitu apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yaitu tentang sumber energi. Ya, tentang sumber energi. Kemudian Tentang lingkungan, Pak. ya, tentang lingkungan, dan yang terakhir tentang Wawancara. Wawancara, Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti tugas yang Pak Guru share ke grup WhatsApp itu nanti dikerjakan ya dengan baik. Kalaupun nanti ada yang perlu ditanyakan, nanti ditanyakan melalui WhatsApp grup. Nah, ini tadi yang bentuk LKPD yang nanti Pak Guru, LKPD seperti ini, nanti Pak Guru akan share ke WhatsApp grup kalian semua yang nanti dikerjakan di rumah. Dan tetap kalian rajin belajar walaupun di masa pandemi ini. Mudah-mudahan masa pandemi akan cepat berlalu dan kita akan belajar normal seperti sedia kala. Sebelum pembelajaran ditutup, barangkali ada pertanyaan untuk kaitan dengan tugas anak-anak? Saya Pak. Ya, saya Mas Inal. Besok pertemuan selanjutnya kita belajar apa ya Pak? Nanti belajar untuk pembelajaran kedua yang kaitan dengan sumber energi alternatif. Jadi persiapkan nanti untuk pembelajaran yang kedua tentang sumber energi alternatif. Ada yang lain? Sudah, Pak. Kalau sudah, ya, untuk pembelajaran pada hari ini ya, cukup sekian, dan Pak Guru harapkan kalian rajin belajar walaupun di masa pandemi ini. Sekali lagi jangan menjadi halangan, tetap rajin belajar, dan mudah-mudahan pandemi akan berlalu dan pembelajaran normal seperti sedia kala. Amin. Amin. Itu saja ya.